Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya bagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku, betapa sucinya jalinan cintaku. Oke, everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Halo. Moga-moga sehat ya. Tidak kurang suatu apa. Kita nyantai-nyantai nih di tempat tidur ini gitu ya. Nyantai-nyantai di sini sambil cerita hukum dikit-dikit ini, karena ada WA nih. Tadi saya bacakan WA-nya gitu ya. Yang penting adik-adik semua sehat ya. Adik-adik mahasiswaku yang kucintai, di mana saja pun berada, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya kan. Jangan lupa protokol kesehatan itu adik-adik ya. Ya kan? Itu paling most important is ya kan. Kesehatan itu number one. Ya. Jaga kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah itu gitu. Pakai masker, jaga jarak, and selalu cuci tangan ya kan. Itu yang paling penting. Baru kalau bepergian tuh ya jangan lupa, selain pakai masker, pulangnya kembali dari bepergian itu ganti bajunya, mandi dulu, kemudian bersih-bersih baru ganti baju yang bersih ya, di rumah atau di kos-kosan, agar rumah Anda dan tempat kos-kosan Anda menjadi tempat yang steril bagi Anda, keluarga, atau teman-teman kos Anda gitu ya. Ya adik-adik ya. Ini kita cerita, aduh ini permintaan nih. Saya baca lah dulu nih. Sini apalah ini. Ini dari Silvi Jakarta. WA-nya nih 0813 80
99 sekian sekian sekian. Ya. Pak, nih si WA-nya. Saya kurang jelas tentang seseorang direktur sebagai organ saja. Tolong jelaskan. Ini saya catat nih karena HP-nya untuk video kita gitu ya. Itu ya. Pak, saya kurang jelas tentang seseorang direktur sebagai organ saja. Tolong jelaskan. Silvi, Jakarta 08 13 80 99 sekian 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 itu. Oh, jadi masalah seseorang apa tadi? Direktur sebagai direktur hanya sebagai organ saja. Ini cerita subjek hukum. Udah ceritain sebenarnya itu kan. Subjek hukum itu gitu ya. Jadi subjek hukum itu kan ada dua adik-adik itu ya. Organ itu apa yang saya jelaskan dulu nih. Organ itu maksudnya alat gitu ya, alat ya, manusia itu sebagai alat di situ ya gitu ya. Di SLP dan adik-adikku yang lain lah yang aku cintai di mana saja berada ya. Jadi sebelum kita cerita organ atau alat itu manusia sebagai alat, itu teori fiksinya von Savikny itu kita cerita dulu lah badan hukum tadi udah saya terangkan sebenarnya itu dalam video yang saya yang lalu ya. Nggak apalah, saya ulang lah dikit lah gitu ya, mungkin kurang jelas ya. Subjek hukum itu kan ada dua, satu manusia, satu badan hukum. Kalau manusia itu subjek hukumnya namanya, kalau dalam bahasa Belandanya manusia itu subjek hukum itu namanya naturlijk persoon ya gitu. Naturlijk persoon itu subjek hukum manusia biologis macam saya inilah saya subjek hukum, adik-adik subjek hukum gitu, yang bisa bertindak di dalam hukum. Nah itu namanya subjek hukum ya. Kalau sepeda motor kan objek hukum gitu, nggak bisa jadi subjek, dia kan nggak bisa bertindak gitu ya. Tidak bertindak maksudnya bisa berbuat gitu ya, bisa transaksi jual beli gitu ya. Kan manusia itu subjek hukum biologis, manusia lah gitu ya, subjek hukum yang hidup ya. Sebenarnya cuma satu subjek hukum itu gitu, awalnya sejarahnya gitu ya adik-adik. Tapi ternyata di dalam perkembangan historisnya kan berkembang dia, ada rupanya perlu subjek hukum lain. Itu memang keniscayaan lah karena perkembangan zaman itu. Ada orang yang punya duit ya terbatas, itu punya uang, ingin membuka usaha misalnya PT, nggak mampu dia buka sendiri, mau buka usaha ini kan, dicarinya join, 1-2 orang juga bisa, 2 orang juga bisa gitu kan. Yuk kita bisnis nih, misalnya bisnis apa ya, jual beli sepeda motor misalnya gitu kan, buka showroom ya, sekaligus servis sepeda motor misalnya gitu. Iya kan, itu uangnya kan besar juga, beli apanya ya, mungkin mau beli gedungnya, begitu nggak nyewa kan gitu. Kalau nyewa kan kosnya tiap tahun kan ada biayanya untuk sewa tempat itu gitu ya. Jadi mereka sepakat untuk menanamkan modalnya untuk membuka showroom sepeda motor misalnya beserta servisnya misalnya gitu ya. Nah 2 orang atau 3 orang ini siapa yang bertindak nanti sebagai direkturnya gitu, yang bertindak keluar untuk mengadakan transaksi jual beli, memberikan kredit, atau kalau ada cash and carry dia beli, siapa yang meng-ACC pemberian cashnya itu ya sebagai direktur, atau yang meng-ACC kreditnya sebagai direktur, atau memberikan membeli apanya nih sepeda motornya ke dealer besarnya di Jakarta misalnya, saya di Medan misalnya kan gitu, mereka yang 3 orang ini gitu, siapa direkturnya kan gitu, dipilihlah kan salah satu gitu, kan begitu atas rapat mereka gitu.
Tapi mereka bertindak bukan atas nama pribadi, karena buat PT, dia PT kan, si A, B dan C lah kita katakan. Dibilang si A karena modalnya lebih besar dan mungkin dia punya keahlian gitu ya dibanding yang lain. Oke, kamu sebagai direktur gitu ya, karena modalnya lebih besar ya dan punya skill untuk menjadi direktur ya, keahlian untuk menjual dia mungkin oke gitu, diangkatlah dia sebagai direktur. Nah gitu ya, di dalam PT itu gitu. Tetapi dia bertindak bukan atas nama dia pribadi, atas nama kesepakatan mereka tadi, A, B dan C tadi. Karena kesepakatannya dealer showroom sepeda motor misalnya kan gitu. Inilah aktivitas yang dia lakukan. Ada beberapa item, misalnya ada 10 item yang diberikan hak dia untuk bertindak tadi sebagai direktur ya, mewakili mereka bertiga sebenarnya gitu kan, bertiga gitu. Dia pun mewakili dirinya sendiri gitu ya, mewakili si A, B dan C tadi gitu. Jadi tindakan yang disetujui oleh mereka bertiga, ada 10 item misalnya ya, itu disepakati dari mulai misalnya menjual belikan sepeda motor, kemudian memberi kredit kalau ada yang mau memberi kredit, kemudian membayar barang-barang yang dia beli dari resell besarnya misalnya kan, dari distributor besar di Jakarta misalnya dibayar. Dia yang bertindak gitu atas nama PT itu, bukan atas nama pribadinya, bukan atas nama pribadi si A tadi gitu. Gitu ya. Dia bertindak itu. Gitu. Kita nggak usah cerita dulu ini, kita anggap di akte itu sudah disebutkan kan gitu ya, di akte notarisnya gitu, nggak usah dari awal. Kita kan ingin menunjukkan tindakan si A itu bukan tindakan pribadi, jadi tindakan daripada PT itu, dia mewakili PT itu, si A gitu ditunjuk ya, mewakili dia. Jadi PT-nya tidak bisa bertindak sendiri, si A lah yang mewakili si B dan si C serta si A sendiri gitu, mewakili mereka bertiga atas nama PT gitu. Nah, seperti tadi saya katakan, menjual dan membeli barang tadi itu baik cash atau kredit, kemudian membayar hutang-hutang mereka kepada dealer besarnya di Jakarta ya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke 10 tadi itu misalnya itemnya. Jadi itu item yang boleh dia lakukan. Item yang ke-11 misalnya dia memberikan nafkahnya ke si A tadi, memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya, itu tidak termasuk aktivitas PT itu. Nah, itu pribadi dia. Ya kan? Tidak termasuk dalam ketentuan yang 10 item tadi itu gitu. SOP, kita katakan SOP yang sudah diberikan kepada dia sebagai direktur, mempunyai kewenangan yang 10 item gitu ya. Yang ke-11 misalnya yang tidak ada dalam item, memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Itu kalau dia lakukan itu tindakan pribadi dia gitu. Ya, adik-adik. Jadi dia hanya mewakili PT itu dengan 10 item tadi itulah. Kira-kira begitu, misalnya ada tindakannya itu dibatasi dengan 10 kewenangan tadi itu. Di 11 kewenangan, ke-12 dan seterusnya, itu tindakan dia pribadi, tidak mewakili PT itu gitu. Ya adik-adik ya. Jadi apabila dia memberi nafkah, ya itu pribadi dia. Dia kan digaji di PT itu, dia dapat gaji gitu, ada gajinya sesuai kesepakatan. Gaji direktur berapa, hak dia itulah yang dia bisa gunakan untuk menafkahi anak dan istrinya gitu ya. Kalau dia mengambil uang PT itu untuk menafkahi anak dan istrinya,
Itu nggak boleh, itu udah melampaui wewenangnya gitu. Jadi dia seolah ada dua di situ, ya kan, ada dua. Satu dia sebagai wakil PT, CA tadi. Satu dia sebagai suami, ya, bahkan tiga lagi sebagai orang tua dari anak-anaknya, kan gitu ya. Jadi manusia itu kan bisa berposisi, berperan di dalam beberapa peranan gitu ya. Sebagai orang tua sebenarnya kan sama saja, sebagai orang tua dia kan bagi anak-anaknya gitu ya, sebagai suami dari istrinya, sebagai kepala lingkungan misalnya, kalau dia kepala lingkungan, sebagai kepala lingkungan bagi warganya, apalagi sebagai anak dia bisa berperan juga walaupun dia udah tua kan, bapak-bapak misalnya, dari orang tuanya. Dia kan punya orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, nah, kan itu kan orang tuanya, dia kan manggil bapak ke situ, ya kan, adik di Silpi ya, pak gitu kan, walaupun dia udah bapak-bapak, tapi karena dia punya orang tua yang masih hidup, dia panggil bapak, itu bapaknya dan ibunya kan gitu. Jadi kita bisa berperan ganda gitu, jadi nggak ada yang membingungkan sebenarnya, ya kan. Ya kan, bener kan, kita bisa berperan ganda, bisa sebagai orang tua, bisa sebagai anak, bisa sebagai suami, atau kalau perempuan sebagai istri gitu. Jadi ini tambahan peranan sebagai wakil PT itu. Misalnya PT Angin Ribut lah nama PT itu, ya kan. Dia mewakili PT itu untuk bertindak di lapangan keperdataan, jual beli sepeda motor, baik cash atau kredit, kan ditandatangan dia persetujuannya supaya barang showroom mereka itu PT Angin Ribut tadi bisa keluar kan gitu. Yang mengeluarkan cek ya untuk perusahaan ya, yang berhubungan dengan yang 10 item tadi, yang ketentuan aktivitas dia di PT itu yang boleh dia lakukan gitu ya. Saya kira itulah Silvi ya, juga untuk adik-adik yang lainnya gitu. Kacamata baca sakit juga ya dek ya. Jadi itu subjek hukum itu, yang subjek hukum reh personnya tadi itu. Jadi dia reh person, yang menciptakan reh person itu, yang menciptakan PT itu seolah-olah seperti manusia itu hukum gitu. Nah kan gitu, karena kebutuhan tadi itu, kebutuhan bisnis tadi kan yang saya sebutkan tadi, karena dananya nggak cukup, ingin mendirikan PT gimana. Nah kan bersepakatlah mereka bertiga, A, B, dan C tadi kan gitu. Tapi mereka sepakat tidak memakai nama mereka pribadi masing-masing gitu, agar tanggung jawabnya terbatas kepada tanggung jawab PT. Jadi macam PT ini pihak ketiga lah ini gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada 3 orang, A, B, dan C. Yang keempat nih PT itu lah yang bertindak keluar gitu. Tapi karena PT-nya itu tidak hidup, ya kan, nggak hidup PT-nya, gimana menggerakkannya? Ya adalah orang yang ditaruhkan situ, namanya organ. Orang itulah yang bertindak. Misalnya si A tadi kan mewakili mereka bertiga gitu, dia bertindak untuk menjalankan PT itu ya, karena dia punya kelebihan gitu ya. Mungkin dananya juga lebih dari yang lain, dan mungkin dia juga punya, walaupun dananya nggak lebih, misalnya lebih kecil, tapi dia punya keahlian di bidang jual beli sepeda motor misalnya kan. Dia punya pengalaman, mungkin sales di mana atau manajer di PT mana dulu gitu. Nah gitu, jadi adik ya, terutama adik Silvi ya gitu ya, mudah-mudahan dipahami lah gitu ya, itu maksudnya gitu. Jadi dia reh person tadi itu, jadi 2 kan subjek hukum manusia yang biologis ya, kita lah ini kan. Satu lagi PT, subjek hukum buatan hukum itu sendiri, reh person namanya. Jadi makanya ada teori fiksinya, dianggap dia seolah-olah
manusia, dianggap, kan dianggap seolah-olah manusia dalam tindakan-tindakan kemanusiaannya itu gitu ya. Nah, gitu. Tapi di dalam lapangan keperdataan saja gitu ya. Di Silpi ya. Gitu. Itu yang dimaksudkan dengan apa tadi yang pertanyaan di Silpi tadi. Mudah-mudahan terjawab lah ya. Ya untuk adik-adik yang lain lah gitu. Ya. Jadi kalau peranan bisa ganda itu bisa gitu kan, bisa aja kita kan. Saya lah misalnya contohnya, saya seorang suami kan dari istri saya, tapi sekaligus kan saya sebagai bapak dari anak-anak saya, sekaligus saya kalau ibu saya dan ayah saya masih ada, sekaligus saya anak dari ibu dan bapak saya kan gitu ya kan, 3 peran lagi gitu ya, bahkan banyak peran. Mungkin saya main sinetron pula gitu. Nah, dengan peranan yang antagonis misalnya jadi apa gitu ya, penjahat atau apa dalam peranan itu, nah kan bisa berperan gitu. Nah, gitu ya, dengan nama yang lain. Tapi seolah-olah itu bukan saya kan gitu. Nah, itulah PT tadi itu kira-kira. Seolah-olah bukan saya. Saya namanya si apalah si Bram di situ, penjahat besar kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi saya tidak mewakili saya pribadi, saya mewakili karakter si Bram itu. Kira-kira gitu juga di PT itu gitu. Dia mewakili karakter PT itu. Dia harus sesuai dengan skenario PT itu, nggak boleh lari. Kalau tiba-tiba saya ngomong dalam film itu sesuai dengan karakter saya, nggak boleh gitu. Gitu ya. Atau saya menyebut nama saya pribadi di dalam film itu, nama saya bukan Bram, nama saya Adi gitu kan, saya disebut Adi sini ya, nama belakang saya kalau di kampus saya Pak Suka gitu, sini Pak Adi gitu, nama sebenarnya kan Sukaryadi gitu. Oke lah, setuju lah gitu aja. Gitulah adik-adik ya, mudah-mudahan dipahami lah ya. Kalau ada masalah lagi kontak aja saya di 0813 9741 9455 ya. Oke. Dan ya bantulah saya dengan like and subscribe ya kan adik-adik. Ya. Supaya konten-kontennya bisa lebih menarik nanti ya. Kita buat gimana kan ya. Oke. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.